Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisnga Pangisti dari Prodi Ekonomi semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah argumen tentang dampak kenaikan PPN 12% yang direncanakan oleh pemerintah di tengah melemahnya nilai rupiah di Indonesia serta kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Menurut saya kebijakan ini itu perlu dikaji hati-hati. Karena apa? Ketiga faktor tersebut itu bisa berpengaruh terhadap tekanan perekonomian masyarakat di Indonesia. Yang pertama, dari segi daya beli masyarakat. Ketika PPN naik, otomatis barang dan jasa itu akan meningkat. Nah, karena apa? Karena semua pajak itu pasti dibebankan kepada konsumen. Di saat yang sama, kenaikan suku bunga itu juga mengakibatkan semua cicilan dan pinjaman itu meningkat. Bagi masyarakat dari kelas menengah ke bawah yang sebagian besar semua pendapatannya itu digunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, kondisi ini tentu akan mengurangi kemampuan daya beli mereka untuk membeli barang dan jasa. Akibatnya, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia itu berpotensi melambat atau melemah. Kedua, terkait inflasi impor. Melemahnya rupiah hingga mencapai Rp18.190 per US dollar itu menyebabkan harga barang impor dan bahan baku industri itu meningkat. Banyak sekali sektor industri di Indonesia yang masih tergantung terhadap barang impor. Ketika biaya impor naik, secara otomatis produsen akan mengalami kenaikan biaya produksi. Dan pada akhirnya, semua beban tersebut akan dibebankan kepada konsumen melalui harga yang kian naik atau kian melonjak. Nah, jika kondisi ini terjadi bersamaan dengan naiknya PPN, otomatis inflasi akan semakin besar. Maka tekanan inflasi akan semakin besar. Yang ketiga, mengenai penerimaan pajak negara. Memang ketika PPN dinaikkan, secara otomatis pendapatan negara itu kan akan naik. Tapi di sisi lain, PPN naik, masyarakat mengurangi konsumsi. Secara otomatis itu nanti hasilnya tidak akan stabil dan tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau menurut saya itu kurang balance. Selanjutnya saya juga ingin menyoroti tentang insentif yang diberikan pemerintah seperti tax holiday, tax allowance, dan PPN DTP. Menurut pendapat saya, kebijakan tersebut itu bisa memiliki manfaat ketika itu diberikan kepada sasaran yang tepat. Untuk menciptakan lapangan kerja, seharusnya insentif itu diberikan kepada sektor-sektor yang memang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk mendukung transisi energi hijau, insentif itu perlu difokuskan pada industri kendaraan listrik atau energi terbarukan. Sedangkan untuk pemerataan ekonomi, pemerintah itu perlu memberikan dorongan yang lebih besar kepada investor yang akan berinvestasi di di luar Pulau Jawa. Saya berpendapat bahwa tax holiday itu insentif yang perlu dievaluasi karena seringkali diberikan jumlah yang besar tetapi keberhasilannya itu kurang jelas atau seringkali keberhasilannya itu tipis. Sebagai alternatif, pemerintah itu bisa memberikan insentif berbasis kinerja. Misalnya, perusahaan baru mendapat pengurangan pajak ketika perusahaan tersebut itu bisa mencapai target seperti menciptakan lapangan baru, kemudian menggunakan energi ramah lingkungan, serta bisa berinvestasi di daerah yang tertinggal. Saya berpendapat bahwa kebijakan fiskal dan moneter itu harus saling mendukung. Tujuan meningkatkan penerimaan negara itu memang penting, tapi perlindungan terhadap daya beli masyarakat, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi juga harus menjadi prioritas utama. Jadi intinya kebijakan pajak yang baik itu yang berpihak pada masyarakat atau pada rakyat dan pertumbuhan jangka panjang. Saya Tisnga Pangisti, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.